Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Khairiyah dan rekan saya Dwi Anissa Lestari. Kami dari Prodi BKPI ingin mempresentasikan hasil diskusi, yaitu sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa kemunduran. Nah, pada saat-saat Islam sudah jaya, ternyata Islam juga masih mengalami kemunduran loh. Nah, seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini kami ada 4 sub pokok pembahasan. Yang pertama yaitu masa kemunduran dunia Islam, dan yang kedua fase jatuhnya Baghdad, yang ketiga fase jatuhnya Cordova atau Spanyol, dan yang keempat yaitu materi pembahasan kita yaitu perkembangan pendidikan Islam pada masa kemunduran. Nah, kita masuk pada sub pokok pembahasan yang pertama yaitu masa kemunduran dunia Islam. Kemunduran umat Islam dalam peradabannya terjadi pada sekitar tahun 1250 Masehi sampai dengan tahun 1500 Masehi. Kemunduran itu terjadi pada semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam, kemunduran itu oleh sebagian diyakini karena berasal dari berkembangnya secara meluas pola pemikiran tradisional. Adanya pola itu menyebabkan hilangnya kebebasan berpikir, tertutupnya pintu ijtihad, dan berakibat langsung pada menjadikan fatwa ulama masa lalu sebagai dogma yang harus diterima secara mutlak atau take for granted. Di saat umat Islam mengalami kemunduran, justru di dunia Eropa malah sebaliknya. Mereka mengalami kebangkitan mengejar ketertinggalan mereka. Bahkan, mereka mampu menyalip akar kemajuan-kemajuan Islam. Ilmu pengetahuan dan filsafat tumbuh dengan subur di tempat-tempat orang Eropa. Akibatnya, bila pola pikir tradisional yang berkembang di dunia Islam terus tertanam dan tumbuh subur, maka di tempat mereka, di Eropa, pola pemikiran rasional yang didasarkan pada sifat rasional Ibnu Rushd itu bisa memacu kebangkitan mereka melalui gerakan-gerakan kebangkitan. Dan hal ini juga merupakan penyebab beralihnya secara drastis pusat pendidikan dari dunia Islam ke Eropa. Pada tahun 565 Hijriah atau 1255 Masehi, tentara Mongol tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mu'tasim betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagukan. Kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah, dan Hulagukan menancapkan kekuasaan di Baghdad selama 2 tahun, sebelum dia melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Nah, pada masa jayanya, kota Baghdad dikenal secara luas sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan. Dan kota Baghdad telah berhasil mengungguli kota-kota lain yang dikenal sebagai pusat peradaban manusia. Namun, hal itu berubah drastis ketika penyerangan yang dilakukan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagukan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1250 Masehi. Dengan hadirnya Hulagukan, maka pusat-pusat ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan, semuanya mereka porak-poranda dan mereka bakar sampai punah tak berbekas. Dengan dibumi hanguskannya kota Baghdad, berikut kekayaan intelektual yang ada di dalamnya, maka berakhirlah kebesaran pemerintahan Islam pada masa itu, baik dalam wilayah kekuasaan maupun intelektual. Nah, itu tadi adalah sedikit sejarah dari masa kemunduran dunia Islam. Nah, kita masuk ke sub pokok yang kedua yaitu fase jatuhnya Baghdad. Sejak tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi, Daulah Abbasiyah dinyatakan berdiri dengan khalifah pertamanya, yaitu Abu Abbas As-Soffah. Daulah ini berlangsung sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa yang panjang itu dilaluinya dengan pola pemerintahan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan politik, budaya, sosial, dan penguasa. Penghancuran pusat kebudayaan Islam itu juga berakibat hilangnya dan putusnya akar sejarah intelektual yang dengan susah payah dibangun pada masa awal-awal Islam.
adanya kekayaan politik itu berpengaruh besar pada cara pandang dan berpikirnya umat Islam yang telah mengalihkan pandangan dan pemikiran umat Islam yang semula berpaham dinamis berubah menjadi berpaham fatalis. Nah, dari peristiwa itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jatuhnya kota Baghdad bukan saja pertanda yang awal dari berakhirnya supremasi Khalifah Abbasiyah dalam dominasi politiknya, tetapi berdampak sangat luas bagi perjalanan sejarah umat Islam. Karena ini merupakan titik awal kemunduran umat Islam di bidang politik dan peradaban Islam yang selama berabad-abad lamanya menjadi kebanggaan umat. Namun, selain penyerangan itu, ada dua faktor yang menyebabkan jatuhnya Baghdad, di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu faktor internal. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menjadi runtuhnya kota Baghdad. Yang pertama yaitu adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Kemudian yang kedua, adanya konflik aliran pemikiran dalam Islam yang sering menyebabkan timbulnya konflik berdarah. Yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Yang keempat, kemerosotan ekonomi akibat kemunduran politik. Nah, dari 4 penyebab itu, ada lagi penyebab yang itu memang dari faktor internal, yaitu gaya hidup mewah oleh khalifah dan beberapa keluarganya, seperti Khalifah Al-Mu'taz yang menghiasi kendaraannya dengan emas. Kemudian, dalam faktor internal tersebut juga ada kelemahan-kelemahan dari khalifah. Masuk ke yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, dari dua faktor yang menyebabkan jatuhnya Baghdad, di sini ada faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang. Kemudian yang kedua, hadirnya tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Nah, di situ betapa hebatnya serangan tentara Mongol. Orang-orang ahli Quran dibunuh semua, para ulama dan seterusnya dibantai, perpustakaan dibakar, lembaga pendidikan dihancurkan, dan bahkan buku-buku dan kitab-kitab yang berada di Baghdad dicuri dan dibawa pulang. Kemudian dari situlah tentara Mongol melakukan perkembangan atau memajukan dunia pendidikannya. Kemudian yang ketiga yaitu hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan Barat. Nah, itu adalah 3 faktor eksternal penyebab jatuhnya Baghdad. Umat Islam agar selalu dapat berpacu dan mengembangkan diri harus selalu melakukan inovasi saat berkreativitas supaya dapat mencapai keutuhan dan kesempurnaan hidup. Hal ini setidaknya telah menjadi perhatian para penguasa atau khalifah pada masa-masa jayanya Islam yang terletak pada kekuasaan Daulah Abbasiyah. Segenap kemampuan dan perhatian dicurahkan untuk membangun sebuah peradaban dengan dijadikannya Baghdad sebagai pusat ibu kota pemerintahan yang di dalamnya berdiri istana dan bangunan yang megah dengan seni bangunan Arab Persia pada masa itu. Nah, kita masuk ke sub pokok yang kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya, Bu Dwi Anissa Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan meneruskan dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Arifah tadi, yaitu pada masa kejatuhan Cordova atau Spanyol. Penaklukan Spanyol tidak terlepas dari 3 pemimpin satuan pasukan dari dinasti Umayyah. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr yang mampu mengalahkan penguasa Spanyol Raja Rodrik. Dengan mudah Tariq dapat menguasai wilayah-wilayah Spanyol seperti Toledo, Sheffield, Malaga,
Elvira, dan Cordova. Daulah Bani Umayyah membangun kekuasaan di Spanyol dengan nama Daulah Bani Umayyah, yaitu terjadi pada tahun 756 sampai dengan 1031 Masehi, dan menjadikan Cordova sebagai ibu kota di wilayah pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I. Sejak saat itu, Cordova mulai melangkah maju. Cordova memasuki kejayaan di bawah pemerintahan Abdurrahman III, yaitu pada tahun 912 sampai 961 Masehi, dan pemerintahan Al-Hakam pada tahun 961 sampai dengan 976 Masehi. Kemajuan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan, dan intelektual. Pada saat itu, Islam di Cordova telah memiliki Universitas Cordova yang sangat terkenal dan menjadi kebanggaan umat Islam. Salah satu universitas di dunia dan yang terpercaya. Beliau juga mendirikan 27 sekolah swasta, juga 70 perpustakaan, dan memiliki ratusan ribu buku. Kehadiran Islam di Spanyol telah menjadikan Spanyol mempunyai kebudayaan yang tinggi pada waktu itu, sehingga dalam waktu singkat Spanyol berubah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam di belahan barat. Setelah mencapai kemajuan dan kesuksesan kurang lebih selama 8 abad dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan, Spanyol juga mengalami masa kemunduran dan juga kehancuran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan munculnya konflik perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Yang kedua, lemahnya figur dan karismatik yang dimiliki khalifah, khususnya setelah Khalifah Al-Hakam II. Yang ketiga, perselisihan di kalangan umat itu sendiri yang disebabkan perbedaan kepentingan, suku, dan kelompok yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak Kristen. Yang keempat, konflik Islam dengan Kristen karena kebijakan penguasa yang tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Kemudian yang keempat, munculnya Muluk al-Tawaif, kerajaan-kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan. Dalam kondisi yang lemah karena faktor-faktor tersebut di atas, muncul serangan dari Kristen yang sudah menyatu. Kondisi ini diperburuk dengan keterpencilan Islam di Spanyol dari dunia Islam yang lain. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kekuatan Kristen Spanyol. Yang selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam pada masa kemunduran. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordova sebagai pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Musnahnya lembaga-lembaga pendidikan dan semua buku-buku ilmu pengetahuan dari kedua pusat pendidikan di timur dan barat dunia Islam tersebut menyebabkan pula kemunduran pendidikan di seluruh dunia Islam, terutama dalam bidang intelektual dan material. Tetapi tidak demikian halnya dalam bidang spiritual. Kurangnya perhatian para pemimpin khalifah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan ulama, sehingga perkembangan intelektual agak tersendat-sendat. Para pemimpin terlalu sibuk memikirkan pemerintahan. Yang kedua, kemunduran pendidikan, kemunduran Islam pada masa pendidikan. Yang kedua, terbakarnya perpustakaan serta lembaga pendidikan yang ada, menyebabkan banyaknya hasanah intelektual Islam yang
hilang dan hangus terbakar. Kemudian yang selanjutnya, suasana gelap dan mencekam yang dialami oleh dunia Islam benar-benar sangat memprihatinkan. Dan pada saat yang bersamaan, bangsa Eropa justru sedang mencapai kejayaan sebagai pengaruh dari berkembangnya faham Renaissance dan sibuk melakukan misi penjajahan ke negara-negara Islam. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang frustasi dan akhirnya berusaha menjauhi kehidupan duniawi, termasuk diantaranya meninggalkan kehidupan intelektual. Mereka lebih memilih menutup diri dan menjalani kehidupan sebagai seorang sufi. Akhirnya berkembanglah ilmu-ilmu pendidikan. Akhirnya perkembangan ilmu-ilmu pendidikan menjadi mandek atau stagnan. Kemudian kehidupan sufi pada saat itu berkembang sangat pesat. Madrasah-madrasah yang ada berkembang menjadi zawiyat untuk mengadakan riyadhah di bawah bimbingan dan otoritas seorang syekh yang akhirnya berkembang menjadi lembaga tarekat. Dan di madrasah-madrasah yang masih tersisa itu, hampir seluruh kurikulum diisi dengan karya-karya sufi. Kemudian berkembangnya praktek bid'ah dan khurafat. Hal ini ditandai dengan banyaknya umat Islam yang mengutuskan posisi seorang syekh dalam suatu tarekat. Sampai-sampai ada yang berdoa dan meminta keberkahan pada kuburan seorang syekh. Pada bidang fikih, yang terjadi adalah berkembangnya taklid buta di kalangan umat. Dengan sikap hidup yang statis itu, tidak ada penemuan-penemuan baru dalam bidang fikih. Apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab lama dianggap sebagai sesuatu yang baku, mantap, dan benar. Harus diikuti serta dilaksanakan sebagaimana adanya. Sehingga muncullah pendapat bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup. Jadi mereka tidak menerima apapun bentuk ijtihad. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Mbak Arifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Dwi Anissa yang telah menyampaikan sub pokok yang ketiga dan keempat, yaitu fase jatuhnya Cordova atau Spanyol dan perkembangan pendidikan Islam pada masa kemunduran. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah maupun masih banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.